Apakah Anda mengaku bersalah karena Anda memang bersalah? Ya, Bryan Kohberger ingin menarik kembali pengakuan bersalah itu dan menjalani persidangan. Saya memaparkan bukti-bukti perencanaan oleh Kohberger yang menurut jaksa akan menjadi pukulan terakhir baginya. Mari kita bahas. Saya Anjanette Levy dan ini adalah Crime Fix. Bryan Kohberger, dia punya banyak waktu luang. Sebenarnya, dia tidak punya apa-apa selain waktu untuk duduk dan berpikir di dalam sel penjaranya. Sekarang usianya 31 tahun. Dan pada titik ini, kecuali ada kemenangan besar untuknya di pengadilan, disitulah dia akan mendekam selama sisa hidupnya. Kohberger mengaku bersalah pada Juli 2025 atas penikaman mengerikan terhadap Kaylee Gonzalez, Madison Mogen, Zana Kurnotel, dan Ethan Chapin di rumah di King Road. Keempat mahasiswa tersebut dibunuh pada dini hari, tanggal 13 November 2022. Jaksa mengatakan mereka berhasil menemukan bukti digital yang menghubungkannya dengan pembelian senjata pembunuhan itu, sebuah pisau K-bar. Dan mereka mengatakan DNA-nya menghubungkannya dengan sarung pisau K-bar, meskipun pisaunya sendiri tidak pernah ditemukan. Baru-baru ini, Hakim Hippler membuka segel dokumen yang merinci garis waktu pembelian Bryan Kohberger. Ini terjadi sebelum Kohberger mengajukan petisi untuk upaya hukum setelah vonis awal minggu ini dengan mengatakan bahwa dia dipaksa oleh pengacara pembelanya untuk mengaku bersalah dan dijanjikan hal-hal yang tidak pernah ditepati. Dia mengklaim bahwa dia sebenarnya tidak bersalah. Kohberger mengajukan petisi itu hanya beberapa hari sebelum sebuah dokumenter di Netflix dijadwalkan tayang, dan serial tersebut sekarang sedang tayang. Kohberger tetap berada di balik jeruji besi di lembaga pemasyarakatan dengan keamanan maksimum di Kuna, Idaho. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian di dalam sel, dan sekarang dia menyatakan dirinya tidak bersalah. Pengacara yang saya ajak bicara percaya bahwa permohonan upaya hukum pasca vonis ini adalah hal yang sangat kecil kemungkinannya. Sekarang kita melihat beberapa kesalahan yang menurut jaksa dilakukan oleh Kohberger selama pembunuhan itu, serta garis waktu yang mengarah pada pembunuhan mengerikan pada 13 November 2022. Sekarang, dokumen pengadilan yang dibuka oleh Hakim Hippler ini mengungkapkan bahwa seorang ahli akan bersaksi tentang pengeluaran Bryan Kohberger, apa yang dia beli, dan bagaimana dia melakukan pembelian sebelum dan sesudah pembunuhan itu. Beberapa informasi ini mengganggu dan sebagian lagi benar-benar membingungkan. Salah satu bukti utama yang akan menjadi fokus jaksa adalah pisau K-bar, sebuah sarung dan alat penajam yang dibeli dari Amazon. Penyidik menemukan sarung pisau di samping tubuh Maddie Mogen, tetapi mereka tidak pernah menemukan alat penajam atau pisaunya. Jaksa penuntut yakin bahwa pisau K-bar adalah senjata pembunuhan karena adanya sarung pisau yang tertinggal di lokasi kejadian. Kami tahu bahwa Bryan Kohberger membeli pisau K-bar, sarung pisau, dan alat penajam pada bulan Maret 2022. 8 bulan sebelum pembunuhan terjadi. Dan sekarang kita melihat apa yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Amazon dalam persidangan Kohberger. Pertama, akun Amazon Kohberger memang miliknya. Shane Cox akan bersaksi bahwa Kohberger membuat akun Amazonnya pada bulan Oktober 2017 dan emailnya terhubung ke akun tersebut. Sekarang, banyak orang memiliki akun Amazon. Itu bukan hal yang luar biasa. Namun, pengacara Kohberger berjuang mati-matian agar bukti ini tidak dimasukkan dalam persidangan. Mereka berargumen bahwa akun tersebut digunakan bersama oleh keluarga dan menunjukkan apa yang diklik seseorang bisa menyesatkan. Mereka terus berjuang agar kesaksian ini tidak dimasukkan dalam persidangan. Karena dalam hal pembelajaran mesin, salah satu komponennya adalah ketika ada akun rumah tangga yang digunakan oleh beberapa pengguna dengan beberapa ponsel dan beberapa laptop untuk melakukan pembelian, di situ ada pembelajaran mesin dan referensi silang. Dalam hal cara Amazon bekerja sebagai perusahaan secara global dan kecerdasan buatan, mereka melakukan berbagai macam hal. Untuk memahami apa yang ingin dilakukan konsumen, pembeli, dan penjual untuk benar-benar mendorong orang membeli barang-barang tertentu. Jadi dalam hal ini, terkait dengan pembelian-pembelian ini, kami memiliki data yang sangat terbatas mengenai pembelian Tuan Kohberger tanpa metadata dan konteksnya. Dan itulah alasan kami berusaha untuk mengecualikannya. Sekarang kita tahu mengapa pembelaan Kohberger sangat ingin informasi ini dikecualikan. Shane Cox akan bersaksi bahwa pelanggan membeli kartu hadiah elektronik senilai $130 menggunakan akun Bryan C. Kohberger. Informasi penagihan tersebut atas nama Bryan Kohberger di rumah keluarganya di Pennsylvania dan kartu visa atas nama Kohberger digunakan untuk membeli kartu hadiah tersebut. Ini terjadi pada 22 Maret 2022, 7,5 bulan sebelum pembunuhan itu. Jaksa penuntut akan berargumen bahwa rencananya sudah mulai dijalankan dan keesokan harinya pembelian pisau dilakukan. Cox akan bersaksi bahwa pada tanggal 21 Maret 2022,
Kartu hadiah elektronik digunakan untuk membeli alat penajam K-Bar seharga $23.40 melalui akun Brian C. Koberger. Pada saat yang sama, pelanggan membeli pisau tempur Marine Corps K-Bar ukuran penuh seharga $86.15. Juga dibeli dengan kartu hadiah tersebut adalah suplemen Omega-3 Vegan DHA seharga $20.45 menggunakan kartu hadiah elektronik itu. Ahli tersebut juga akan bersaksi bahwa aktivitas klik pada akun Koberger akan menunjukkan bahwa Koberger melihat halaman-halaman yang berkaitan dengan pisau bergaya K-Bar pada hari yang sama saat kartu hadiah dan pisau tersebut dibeli. Lalu, pada hari-hari setelah Koberger memesan pisau K-Bar, sarung pisau, dan pengasah, dia memeriksa perkembangan pengiriman. Jaksa penuntut mengatakan antara 22 Maret dan 27 Maret 2022. Aktivitas klik Amazon.com untuk akun Brian C. Koberger menunjukkan setiap hari bahwa pelanggan tersebut melihat halaman-halaman yang terkait dengan perkembangan pengiriman pesanan Amazon.com untuk pisau K-Bar dan alat penajam yang dibeli pada 21 Maret 2022. Sekarang, ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah Brian Koberger berencana melakukan pembunuhan di Pennsylvania? Atau apakah dia sudah memikirkan kepindahannya ke negara bagian Washington? Kita tidak tahu. Hampir 8 bulan setelah membeli pisau K-Bar, pada tanggal 13 November 2022, dini hari, Maddie, Kaylee, Ethan, dan Zana ditikam sampai mati di rumah di King Road. Sarung pisau K-Bar ditemukan di samping kaki Maddie. 2 hari kemudian, tampaknya Brian Koberger berusaha untuk menutupi jejaknya setelah dia menyadari bahwa dia meninggalkan sarung pisau K-Bar. Jaksa menulis bahwa Shane Cox akan bersaksi bahwa 2 hari setelah pembunuhan pada 15 November 2022, aktivitas klik di Amazon.com menunjukkan bahwa pelanggan tersebut membuka halaman yang berkaitan dengan penghapusan aktivitas akun. Jadi, 2 hari setelah pembunuhan, jaksa akan menghadirkan kesaksian bahwa Koberger mencoba menghapus akun Amazonnya, tetapi dia tidak melakukannya. Jaksa menulis, pada tanggal 23 November 2022 dan 6 Desember 2022. Aktivitas klik Amazon untuk akun Brian Koberger menunjukkan bahwa pelanggan tersebut melihat halaman-halaman yang terkait dengan pisau gaya K-Bar dengan sarung dari akun Amazon ini. Jaksa penuntut sebelumnya telah menyebutkan dalam dokumen pengadilan bahwa pencarian pada 23 November dan 6 Desember untuk K-Bar dan sarungnya membuat mereka bertanya-tanya apakah Koberger sedang mencari pisau dan sarung pengganti jika polisi datang mengetuk pintu rumahnya, atau apakah dia sedang mencari pengganti untuk membunuh lagi. Ada juga sejumlah pembelian yang dilakukan oleh Brian Koberger yang jaksa penuntut rencanakan untuk ditunjukkan kepada juri. Bersamaan dengan catatan dari Amazon, jaksa penuntut juga akan menunjukkan catatan dari Crypto.com milik Brian Koberger. Ada juga catatan yang terkait dengan Dick's Sporting Goods, Marshalls, catatan dari Koperasi Kredit di Pennsylvania, dan catatan bank lainnya. Ada juga catatan dari Target dan Under Armour, catatan Venmo, dan catatan dari Walmart dan Winco, sebuah toko kelontong sekitar 1 mil dari King Road. Dan Koberger pada bulan Agustus 2022 membuka rekening bank baru, menyetor $2.000. Jaksa mengatakan dia baru mulai menarik uang tunai dari rekening itu pada pagi hari pembunuhan dan hanya menggunakan uang tunai untuk berbelanja mulai 10 November 2022. 3 hari sebelum pembunuhan itu. Oke, jadi masih banyak lagi yang perlu kita bahas selain apa yang baru saja saya bacakan dan ceritakan kepada Anda. Jadi, mari kita undang Joe Giacalone. Dia adalah mantan sersan unit kasus lama yang belum terpecahkan di NYPD, juga pembawa acara hebat di YouTube, True Crime with the Sarge. Joe, terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih sudah mengundang saya, Anet. Jadi Joe, reaksi pertamamu saat melihat laporan para ahli ini, maksudku, Brian Koberger, kita tahu dia membeli pisau K-Bar itu. Kita sudah mendengarnya sejak Maret 2022. Tapi ketika kamu benar-benar melihat detail yang diungkapkan dan fakta bahwa dia memeriksa perkembangan pengiriman hari demi hari, maksudku, wow, bagaimana pendapatmu tentang semua itu? Iya, ada beberapa hal yang langsung menarik perhatian saat saya membaca ini. Jadi, tidak mau terlalu mendahului, tapi menurut saya 2 poin utamanya adalah bagaimana penyidik keuangan dari FBI akan memaparkan kasus untuk semua pembelian ini dan semua hal yang berbeda itu. Tapi di sisi lain, menurut saya mereka memeriksa 49 perangkat dan tidak menemukan satu pun kaitan antara Koberger dan para korban, yang cukup luar biasa jika dipikir-pikir. Jadi mereka pasti punya beberapa hal bagus untuk kasus mereka, tapi mereka juga pasti punya beberapa hal lain yang bisa dimanfaatkan oleh pihak pembela. Dan mari kita bicarakan itu karena mereka sudah menyebutkan sebelumnya bahwa mereka telah memeriksa semuanya untuk mencari hubungan antara Brian Koberger dan para korban ini, dan mereka tidak menemukan apapun. Maksud saya,
Hal yang paling dekat yang pernah kita dengar hanyalah sebuah catch, seperti gambar yang tersimpan dari Google Maps di ponsel Coburger yang berkaitan dengan restoran Meg Greek. Tapi itu bisa saja apa saja. Kamu tahu, jadi seberapa menakutkan ini bagimu sebagai seseorang yang telah menyelidiki kejahatan selama bertahun-tahun, bahwa dia mungkin hanya menargetkan rumah itu, atau hanya berkeliling dan menemukan mahasiswi sororitas, lalu masuk ke sana dan melakukan ini. Ya, ini sebenarnya cukup luar biasa. Dan menurutku disinilah pihak penuntut agak kecolongan. Mereka kecolongan di beberapa hal, tapi yang satu ini menurutku tidak mencoba mengerucutkan motif, alasan kenapa ini terjadi. Umumnya, ketika ada kasus besar seperti ini di mana sayangnya ada 4 pembunuhan, penegak hukum belum mempelajari apapun dari pelaku ini. Mereka belum mempelajari apapun tentang apa yang dia lakukan dan bagaimana dia memilih korban. Dan ini adalah sesuatu yang bahkan sekarang kita lihat pada Rick Sherman dalam kasus pembunuh perantai Long Island, bukan? FBI turun tangan. Mereka ingin tahu bagaimana dia melakukan ini dan mengapa dia melakukan ini. Dan dia menggunakan pedoman mereka, bisa dibilang seperti buku pegangan. Kamu tahu, kita punya situasi yang mirip di sini. Kita punya seorang mahasiswa jurusan peradilan pidana, mahasiswa doktoral. Kita punya semua hal berbeda yang telah dia pelajari. Tapi bagaimana dia bisa menemukan para korban ini? Sayangnya akan tetap menjadi misteri selamanya. Dan kamu tahu, itu sangat menarik. Aku sudah membahas ini berkali-kali bahwa dalam kasus Sherman, ada proffer. Dan proffer itu dimulai berbulan-bulan sebelum pengakuan bersalah. Jadi, semua ini dilakukan dengan sangat teliti dan perlahan. Dan bagian dari pengakuan bersalah Rex Heuermann adalah bahwa dia diwajibkan untuk bekerja sama dengan unit analisis perilaku FBI. Kami tidak memiliki apapun dalam kasus ini. Dalam kasus Idaho, tidak ada proffer. Tidak ada proffer. Jadi, dia tidak memberikan informasi apapun. Dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dan kita masih belum tahu di mana senjata pembunuhannya. Dan sejauh yang kita tahu, tidak ada. Tidak pernah disebutkan. Tidak ada apapun dalam kesepakatan pengakuan bersalah itu tentang dia bekerja sama dengan unit analisis perilaku FBI. Dan itu benar-benar sangat kontras jika kamu melihatnya. Dan ketika kamu memikirkan hal ini, Anjanet, Idaho memiliki hukuman mati yang mengancamnya. Mereka bisa saja memaksanya untuk bicara, dan pada dasarnya, memaksanya bicara dan melakukan apapun yang mereka mau, menurut saya. Mereka tidak punya itu di New York. Tapi kamu punya jaksa yang benar-benar sigap dengan banyak hal berbeda dan berkata, kamu tahu, mungkin pengalaman itu kadang-kadang memang penting dalam kasus-kasus seperti ini. Dan mereka melakukan pengintaian, dan mereka berkata, hei, dengarkan, ini yang akan kamu lakukan. Dan dia melakukannya. Tapi kamu tahu, Idaho itu ceritanya benar-benar berbeda. Dan saya bilang, ini memalukan karena apapun pendapat orang tentang hukuman mati, bagaimanapun perasaan mereka, itu bukan pembahasannya di sini. Pembahasannya adalah dari sudut pandang penegak hukum, hukuman mati menjadi alat tekan yang kuat untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari tersangka atau pelaku. Bagaimanapun kamu ingin melihatnya. Dan mereka memilikinya, tapi menurut saya mereka tidak memanfaatkannya. Mari kita kembali ke pembelian. Pembelian dilakukan pada bulan Maret 2022 untuk sarung pisau K-bar dan alat penajamnya. Bagian alat penajam itu benar-benar membuat saya merinding. Dan kemudian itu dilakukan pada dia membeli kartu hadiah pertama-tama untuk membeli barang-barang ini. Saya kira dia berpikir itu akan menyembunyikannya. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa berpikir seperti itu. Saya tidak mengerti bagian kartu hadiah dari ini karena semuanya ada catatannya. Jadi dia membeli kartu hadiah itu. Keesokan harinya dia membeli semua barang ini. Lalu dia mengklik, mereka bilang, setiap hari memantau perkembangannya. Apakah ini membuatmu khawatir bahwa mungkin dia sudah memikirkan untuk melakukan ini sebelum pindah ke Washington? Seperti mungkin menargetkan seseorang di Pennsylvania. Ya, sepertinya dia mulai gelisah kan? Dan dari apa yang kita pelajari, dia punya semacam perilaku kompulsif yang kamu tahu, membuatnya melakukan beberapa hal lain. Jadi ini ya, maksudku, sepertinya dia bisa saja melakukan aksinya kapan saja, tapi dia kekurangan senjata itu. Dan itu adalah sesuatu yang penting baginya. Maksudku, itu yang aku tangkap dari situ. Dan fakta bahwa dia juga mencoba menghapus sebagian riwayat pencariannya, menunjukkan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi dia juga ingin mencoba menutupi jejaknya. Tapi teman-teman, seperti yang kita tahu, maksudku, semua catatan keuangan, semuanya tercatat secara online. Tidak peduli apapun yang kamu lakukan. Jadi memang sangat disayangkan bahwa kita berada dalam situasi di mana kita belum belajar dari hal ini. Iya, dan dia kembali mencoba menghapus akun Amazonnya atau mencari cara untuk menghapusnya 2 hari setelah pembunuhan itu. Jadi menurutku, Joe itu menunjukkan bahwa dia tahu dia telah meninggalkan sarung pisau itu di sana. Bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tapi kemudian dia memutuskan, kurasa, untuk tidak menghapus akunnya. Benar, maksudku, menurutku itu setara dengan menyiramkan cairan pemutih ke TKP digital kan? Setiap kali kamu mencoba menghapus, dalam kasus ini, pembelian atau akun media sosial atau hal-hal seperti itu, kamu tahu, sebelum, selama, atau setelah. Kejahatan adalah indikasi yang sangat mencurigakan.
Dan seperti yang telah kita lihat dalam kasus ini dan kasus-kasus lainnya, mereka masih bisa mendapatkan informasi itu, kamu tahu, dan sering kali. Sekarang mari kita lanjut ke bulan Desember. Dan di bulan Desember penyelidikannya semakin memanas. Dan mereka bilang dia kembali mencari-cari di Amazon, mencari pisau K-bar dan sarungnya. JD, kamu tahu, itu menimbulkan pertanyaan. Apakah dia mencari itu kalau polisi datang, seperti aku akan membeli pengganti? Atau apakah dia sedang mempersiapkan diri dan bersemangat untuk mungkin melakukan ini lagi? Ya, menurutku kedua hal itu memang menjadi perhatian para penyidik saat semua ini terjadi. Menurutku, kurang lebih dia sedang mempersiapkan diri untuk kejadian berikutnya. Dia melihat seberapa efektif senjata itu digunakan sebelumnya. Dan aku rasa dia memutuskan bahwa ini akan menjadi senjata pilihannya ke depan. Dan mengingat ini terjadi sekitar sebulan setelahnya, jujur saja aku rasa dia berpikir dia berhasil lolos dari itu semua. Sekarang mari kita bahas aktivitas keuangan yang mereka katakan terjadi baik sebelum maupun sesudah pembunuhan itu. Mereka bilang dia memasukkan $2.000 ke dalam sebuah rekening pada Juli 2022 dan tidak menyentuhnya sampai mulai melakukan penarikan tunai dari uang itu setelah pembunuhan terjadi. Menurutmu, apa maksudnya? Ya, saya rasa dia akan menggunakannya sebagai uang pelarian, di mana dia bisa mengakses uang itu setelah kejadian tersebut. Kalau dia harus meninggalkan negara bagian atau daerah itu, dia akan punya akses ke uang sampai situasi tenang, lalu dia bisa kembali. Tapi sayangnya bagi dia, kamu tahu, ATM-ATM dengan kamera itu tidak hanya mendapatkan fotonya, tapi juga merekam mobil putih itu tanpa plat nomor di depan, yang merupakan bagian besar dari penyelidikan. Dan itu yang tidak aku mengerti. Aku tidak mengerti kenapa dia berpikir untuk menarik uang tunai. Itu salah satu pertanyaan besar dalam kasus ini. Kenapa dia berpikir untuk tidak menggunakan kartu debit atau kreditnya pada hari-hari sebelum pembunuhan dan setelahnya hanya menggunakan uang tunai? Bagaimana mungkin itu bisa membantumu kalau kamu tetap harus menarik uang dari ATM? Kamu tetap terekam kamera. Kamu tetap punya catatan transaksi itu. Apa pendapatmu tentang itu? Hanya satu lagi kesalahan yang ditambah ke daftar kesalahannya, di mana dia pikir dia akan lebih pintar dari para penyidik karena dia tahu semua latar belakang tentang peradilan pidana, kepolisian, tempat kejadian perkara, dan semua hal lain yang berkaitan dengan itu. Dan menurut saya, arogansi itulah yang justru menjebaknya pada titik ini. Tapi menabung $2.000, maksud saya, itu kelihatannya seperti jumlah uang yang banyak untuk, kamu tahu, bagi seorang mahasiswa PhD peradilan pidana untuk menyisihkan uang sebanyak itu dan memasukkannya ke dalam rekening. Rasanya seperti itu adalah rekening khusus untuk pembunuhan itu. Kamu tahu, entah kenapa, dia berpikir mengambil uang tunai setelah aku melakukan ini akan berguna. Benar. Dia lupa bagian bahwa dia akan membutuhkan perangkat elektronik untuk mengakses uang itu. Benar. Jadi kita tidak akan memberitahu orang-orang mungkin ada cara yang lebih baik untuk melakukannya. Tapi memang ada cara yang lebih baik untuk melakukannya. Tapi dia sudah terjebak dalam masalah ini. Dan dia, seperti yang sudah saya bilang, dia pikir dia telah melakukan kejahatan yang sempurna. Dan semuanya sudah dia rencanakan jauh-jauh hari. Dan dia punya dana cadangan yang akan membantunya melewati masa-masa sulit saat pencarian sedang berlangsung. Gila. Aku benar-benar merasa ini gila sekali. Maksudku, betapa banyak perencanaan dan persiapan yang dia lakukan untuk ini. Ini bukan cuma beberapa minggu, ini berbulan-bulan, bulan demi bulan. Dan sepertinya sekitar 8 bulan, mungkin bahkan lebih lama lagi dia merencanakan ini. Dan kenyataan bahwa ini terlihat benar-benar acak bagiku justru terasa makin aneh. Karina, seperti yang saya bilang, tidak ada menurut saya. Ada 49 perangkat menurut dokumen itu. 49 benda berbeda yang sudah mereka periksa. Tidak ada hubungan sama sekali antara dia dan keempat korban ini. Bagi saya, itu benar-benar seperti momen yang mengejutkan. Seperti ini benar-benar terlihat acak. Seolah-olah dia hanya menemukan rumah ini dan memutuskan inilah tempatnya. Saya sulit mempercayainya. Kamu tahu, dalam beberapa hal tertentu. Seperti, bagaimana mereka tahu siapa yang akan berada di mana? Bagaimana mereka tahu ada 2 lantai yang berbeda dan siapa yang akan berada di tempat tidur mana? Jadi, Ya, dan itu mungkin salah satu kesalahan besarnya. Aku rasa dia tidak tahu dengan pasti. Kamu tahu, aku pikir dia pergi ke sana mencari satu orang. Dan semuanya tidak berjalan sesuai rencana kejinya. Itu teoriku, tapi mungkin kamu punya pendapat berbeda. tidak, maksudku tentu saja. Dan maksudku dia juga meninggalkan satu korban yang masih hidup. Yang kemungkinan besar sudah dia lihat. Hanya saja menurutku saat itu dia sudah terlalu kelelahan. Atau terlalu linglung. Atau sedang dalam kondisi yang membuatnya tidak mampu. Kau tahu, bertindak lebih jauh dan kemudian pergi. Dan bagi orang itu beruntung masih hidup. Joe Jackalone, pembawa acara True Crime with the Sarge. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya. Saya sangat menghargainya, kapan saja. Internet. Jadi, Brian Koberger tetap berada di penjara di Idaho.
Dia sedang menempuh upaya hukum pasca vonis, mengklaim bahwa bukti yang dapat membebaskannya tidak diungkapkan kepadanya. Dia menyebut kesepakatan pengakuan bersalah itu sebagai kesepakatan yang cacat, sama seperti buku yang ditulis seorang penulis tentang kasusnya beberapa bulan yang lalu. Dan ingat, Anda dapat membaca seluruh berkas kasus Brian Koberger di aplikasi kami, Law and Crime Plus. Cek sekarang juga. Jadi kami akan terus memantau ini dan memberitahu Anda kemana arahnya. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy, terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.